Rekor, rekor, dan rekor. Itulah yang terjadi tatkala berbagai negara mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2020. Bukan rekor yang positif dicapai, malah rekor paling jeblok. Belum lama ini salah satu negara berkembang anggota G20 dari Asia, yaitu India, mengumumkan data PDB terburuk di dunia. Kita simak bersama dalam Ekonomi India Terjun Bebas berikut ini. Beberapa tahun lalu dunia dibuat iri oleh India. Bersama dengan China, India menjadi darling yang dipuja-puja. Puncak kejayaan ekonomi India ini juga terjadi pada tahun 2010, di mana pertumbuhan ekonomi India ini melesat lebih dari 10%. Namun selepas itu bisa kita lihat di sini laju ekonomi India yang dulu melaju pesat di tahun 2011 ini sempat drop di 6,64%, bahkan di tahun 2012 ini drop lagi di 5,46%. Nah, meskipun memang kita lihat ini kemudian sempat recover, tapi bisa dikatakan pasca penurunan ekonomi India ini bisa terbilang stagnan. Tapi tetap saja jika kita bandingkan selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan PDB India ini termasuk yang tertinggi di dunia. Karena ekonominya ini mampu tumbuh rata-rata di atas angka 6 hingga 7%. Nah, dalam kurun waktu berikut ini pada tahun lalu PDB India sempat menyentuh titik terendah bahkan di angka 4,23%, dan angka PDB India ini juga lebih rendah ketimbang PDB Indonesia di tahun lalu yang mampu tumbuh di atas 5%. Nah, pandemi COVID-19 ini memang tidak memandang siapa saja. Sama halnya dengan negara lain, pandemi juga mengharuskan pemerintah India untuk bertindak out of the box demi menekan penyebaran. Seperti apa kondisi ekonomi India di masa pandemi, kita akan lihat di slide berikutnya. Menjelang kuartal kedua, India menerapkan lockdown untuk menekan penyebaran virus. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi India pada kuartal pertama ini masih bisa terselamatkan meskipun turun di angka 3,1% year on year. Namun pada kuartal kedua atau masa yang bisa dikatakan mengerikan bagi rilis data PDB banyak negara, ekonomi India ini mengalami kontraksi terdalam sejak 40 tahun terakhir hingga minus 23,9% secara year on year. Angka PMI manufaktur yang menjadi harapan bangkitnya perekonomian di India justru tidak meningkat. PMI turun di angka 46 per bulan Juli 2020. Sementara dari sisi investasi yang dulunya menjadi andalan, kinerja investasi India juga merosot 47% secara year on year di kuartal kedua. Kemudian kita lihat kontraksi konsumsi juga mendekati minus 27%. Nah, di sisi lain konsumsi pemerintah ini berhasil tumbuh di 16% pada kuartal kedua, namun itu ternyata tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi India di sektor lain. Ya, memang India terbebani gara-gara kasus corona yang melambung tinggi. Peringkat negara ini juga ternyata masuk ke dalam daftar negara dengan kasus terbanyak sedunia. Kita akan lihat seperti apa. India menjadi negara dengan jumlah positif corona terbanyak ketiga di dunia. Mengacu dari data Worldometers, jumlah pasien positif corona di India terakhir ini telah mendekati 3,7 juta kasus, di mana yang meninggal dunia ini sudah menyentuh lebih dari 65.000 jiwa, sementara yang sudah sembuh ada sekitar 2,8 juta penduduk. Akan tetapi dalam 1 bulan jumlah kasus positif di India ini meningkat tajam, melonjak 1 juta kasus. Dan kemudian dalam 3 pekan berikutnya 2 juta kasus, dan setelah itu 16 hari berikutnya menjadi 3 juta kasus. Nah, mengapa bisa sedemikian meningkatnya? Kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah India sejak bulan Maret telah menyebabkan kestabilitas nasionalnya ini tergoncang. Lockdown memang sempat dilonggarkan meski pada akhirnya kembali diberlakukan, tetapi ada catatan ini hanya untuk beberapa wilayah di India saja, tidak untuk di seluruh India. Nah, jika kita melihat memang dari kondisi ekonomi India, sejujurnya kebijakan lockdown pemerintah India ini bisa dikatakan sangat kompleks. Apa saja faktornya kita akan lihat. Setidaknya 52,4% ekonomi India ini ditopang oleh sektor informal dengan 90% penyerapan tenaga kerja berada di bidang ini. Nah, seperti halnya dengan Indonesia, kebijakan lockdown yang mewajibkan masyarakat untuk tetap di rumah saja tentu berdampak buruk bagi pendapatan di sektor ini. Nah, di luar kebijakan dan jumlah kasus, India dan Indonesia ini sejatinya memiliki banyak persamaan ketika dihadapi oleh pandemi.
Pertama, India dengan Indonesia sama-sama memiliki populasi yang sangat besar. India berada di posisi teratas se-Asia Selatan, bahkan India adalah kedua terbesar sedunia. Sementara Indonesia adalah yang terbanyak se-ASEAN. Nah, kedua, fasilitas dan layanan kesehatan jika dibandingkan dengan negara maju di kawasan, punya kita dan India bisa dikatakan sayang sekali memang cukup tertinggal. Dan faktor ketiga adalah di sini pada kuartal pertama meski sudah terdampak, ekonomi kita dengan India masih tumbuh memang di teritori positif. Yang artinya berarti adalah kita dan mereka memang sama-sama belum terkena resesi. Tetapi ada ancaman menuju ke resesi. Nah, selanjutnya kita akan lihat memang dari sisi kebijakan penanganan di sini, India memang menerapkan lockdown yang akhirnya memperparah kondisi ekonominya. Sementara Indonesia ini menerapkan kebijakan PSBB yang hingga saat ini masih dalam tahap transisi. Nah, pemerintah telah melonggarkan kebijakan PSBB dan juga memang kita tahu aktivitas ekonomi sudah dibuka satu persatu. Dan ini pun memang kita tahu dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi yang sudah minus 5,32% pada kuartal kedua. Sehingga tidak terkontraksi atau tidak negatif lagi di kuartal ketiga. Nah, memang India ini menjadi contoh yang nyata ya bahwa klaim pemerintah kebijakan lockdown yang dulu memang tidak dipilih ini adalah tepat. Bahkan Presiden Jokowi ini sempat berkata jika Indonesia menerapkan lockdown maka bisa saja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa minus hingga 17% atau kemungkinan memang sudah resesi. Nah, sayangnya selama pandemi ini masih terjadi dan juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah kasus positif dalam negeri, pertumbuhan ekonomi yang cukup positif ataupun yang berada di teritori positif ini sangat sulit untuk dicapai. Nah, seperti pepatah lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Memang ini cocok sekali untuk menggambarkan kebijakan dan pemulihan ekonomi yang cukup berbeda dari satu negara dengan yang lain. Semoga saja kuartal ketiga ekonomi Indonesia bisa positif supaya terhindar dari resesi dan tidak mengikuti jalan negeri sahabatnya India. Informasi